Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Helen Huta Barat dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Program Pendidikan Kriya. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman Hindu di Nusantara. Zaman Hindu di Nusantara adalah masa ketika pengaruh agama dan budaya Hindu mulai masuk, berkembang, dan memengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah Nusantara. Masa ini diperkirakan berlangsung sejak sekitar abad 1 Masehi hingga abad ke-15 Masehi. Selanjutnya masuk ke proses penyebaran Hindu ke Nusantara. Penyebaran Hindu di Nusantara terjadi lewat hubungan perdagangan antara India di Nusantara. Para pedagang yang datang tidak cuma berdagang, tapi juga membawa ajaran dan budaya Hindu. Selain itu, ada beberapa teori tentang proses penyebarannya, yaitu yang pertama itu teori Brahmana. Penyebaran yang dilakukan oleh kaum Brahmana atau pendeta yang diundang oleh raja untuk memimpin upacara keagamaan dari raja-raja, ajaran Hindu kemudian menyebar ke rakyat. Yang kedua, teori ksatria. Penyebaran dibawa oleh kaum ksatria atau bangsawan atau prajurit dari India yang datang atau menetap di Nusantara, lalu menyebarkan budaya Hindu. Yang ketiga, teori Waisya. Penyebaran dilakukan oleh para pedagang atau Waisya yang saling berinteraksi dengan masyarakat lokal saat berdagang. Yang keempat itu teori Sudra. Penyebaran dibawa oleh kaum Sudra atau rakyat biasa yang merantau ke Nusantara untuk mencari kehidupan baru. Yang kelima itu teori arus balik. Perdagangan Nusantara pergi ke India untuk belajar, lalu kembali dan menyebarkan ajaran Hindu di daerahnya. Yang selanjutnya itu masuknya Hindu di Nusantara. Masuknya Hindu di Nusantara itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada prasasti. Prasasti ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu Yupa atau Kuta yang berada di Kalimantan Timur, merupakan prasasti tertua di Indonesia yang menjadi bukti awal masuknya pengaruh Hindu. Prasasti ini berisi tentang pelaksanaan upacara keagamaan atau ritual Hindu oleh Raja Mulawarman. Yang kedua, Tarumanegara yang berada di Jawa Barat. Prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuat kebudayaan India, serta menjadi buku keberadaan kerajaan Hindu awal di Nusantara. Yang bagian B itu Candi. Candi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada Candi Prambanan yang berada di Jawa Tengah, yaitu merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang bercorak Siwaisme. Candi ini menunjukkan perkembangan arsitektur dan keagamaan Hindu yang sangat maju. Yang kedua, Dieng yang berada di Jawa Tengah. Salah satu kompleks candi tertua di Indonesia. Di dalamnya terdapat banyak arca dewa yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran Hindu. Yang bagian C, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama itu sistem pemerintahan kerajaan Hindu menempatkan raja sebagai perwujudan atau titisan dewa atau dewa raja. Yang kedua, konsep ini dapat dilihat dari isi prasasti yang menggambarkan kekuasaan raja tidak hanya bersifat politik tetapi juga religius. Yang selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara. Kerajaan Hindu di Nusantara itu ada 7. Yang pertama, Kutai Martahadipura. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang dibuktikan dengan prasasti Yupa yang berisi kegiatan keagamaan. Yang kedua, Tarumanegara. Kerajaan di Jawa Barat yang berkembang dalam pertanian melalui pembangunan irigasi oleh Purnawarman. Yang ketiga, Mataram kuno. Kerajaan besar di Jawa Tengah yang berkembang dalam budaya dan agama yang dibuktikan dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang keempat, Sriwijaya. Kerajaan yang kuat dalam perdagangan dan pusat pembelajaran agama. Yang kelima, Kediri. Dikenal sebagai pusat sastra dengan karya seperti Kekawin,
Bharatayuda. Yang keenam, Majapahit. Kerajaan tersebar di Nusantara yang mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Contohnya itu Candi Penataran. Yang ketujuh, Singasari. Kerajaannya berkembang pesat dan memperluas wilayah pada saat Kertanegara. Contohnya itu Candi Singosari. Yang selanjutnya yaitu faktor keruntuhan kerajaan Hindu di Nusantara. Yang pertama, ada serangan dari luar. Adanya ancaman dari kerajaan asing yang mencoba menyerang. Contoh serangan dari Mongol pernah terjadi walaupun gagal menaklukkan Jawa. Yang kedua, perang saudara. Konflik internal bikin kerajaan jadi lemah dan tidak stabil. Contoh perang Parakrek yang memecah kekuatan Majapahit. Yang ketiga, penurunan ekonomi. Jalur perdagangan berubah sehingga pemasukan kerajaan menurun. Dampaknya aktivitas ekonomi melemah dan kekuasaan ikut menurun. Contoh, pelabuhan-pelabuhan baru seperti Malaka dan Demak menjadi pusat perdagangan sehingga kerajaan lama seperti Majapahit kehilangan pemasukan dari perdagangan. Selanjutnya itu peninggalan zaman Hindu di Nusantara. Yang pertama ada arca, yang kedua itu sastra. Yang dimana arca yaitu patung dewa sebagai simbol kepercayaan masyarakat. Contohnya itu arca Ganesha, arca Siwa, dan arca Dewi Sri. Yang kedua, sastra. Karya tulis yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Contohnya itu Kitab Sutomo dan Naga Rakretagama. Selanjutnya itu kehidupan masyarakat Hindu di Nusantara. Yang pertama ada sosial. Cara masyarakat berinteraksi, bekerja sama, dan menjalani hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman Hindu di Nusantara, kehidupan sosial dipengaruhi oleh sistem kasta dan aturan dalam kerajaan. Yang kedua, ekonomi. Kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui produksi, distribusi, dan perdagangan. Yang ketiga, politik. Kehidupan politik pada zaman Hindu di Nusantara adalah sistem pemerintahan berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja sebagai pusat kekuasaan. Raja dianggap memiliki kedudukan suci dan kekuasaannya bersifat turun-temurun. Yang keempat, kepercayaan dan agama. Sistem keyakinan yang dipengaruhi Hindu India dan berakulturasi dengan kepercayaan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan leluhur. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu masuknya agama Hindu ke Nusantara terjadi melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan India, yang kemudian membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang bukti masuknya itu dapat dilihat dari prasasti, candi, dan sistem pemerintahan yang bercorak keagamaan. Perkembangan kerajaan seperti Kutai, Matadipura. Masuknya agama Hindu ke Nusantara terjadi melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan India, yang kemudian membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bukti masuknya dapat dilihat dari prasasti, candi, dan sistem pemerintahan yang bercorak keagamaan. Perkembangan kerajaan seperti Kutai, Matadipura, Tarumanegara, Sriwijaya, hingga Majapahit menunjukkan bahwa pengaruh Hindu berkembang pesat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, kejayaan tersebut mengalami kemunduran akibat perubahan jalur perdagangan, perang saudara, serta tekanan dari luar. Meskipun begitu, peninggalan Hindu seperti candi, prasasti, dan karya sastra masih menjadi bagian penting dari warisan budaya hingga sekarang. Sekian penjelasan materi saya. Bye!